kasih Tuhan Yesus, segala yang terbaik, yang termanis dan terindah yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kembali kami semua pada malam hari dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah doa malam Tuhan. Kau pimpin ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya Kau yang beracara Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau tutup bungkus pembawa firman dan juga saluran-saluran wifi dan juga semuanya perlengkapan-perlengkapan kami pergunakan Tuhan supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan juga untuk yang membawakan firman Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa semua yang diucapkannya hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, puji syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Yesus. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Anak domba yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus,
Engkau ku selamanya kami menyembahmu, Yesus, anak domba yang ku sembah, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Ya dalam ya kami menyembahmu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Ya dalam ya tidak bayar segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Allahku yang ku sembah. Haleluya. Ya dalam haleluya. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segalanya, atas hidup ini yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak Yo, selamat bergabung dengan Gereja Allah Baik Rehoboth. Selamat malam Pak Yo. Oke, selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi kita hari ini Doa dulu akan ya Pak. mendengar. Doa dulu ya. Ya Pak, doa firman Pak. Ya. Tuhan, kita berterima kasih untuk malam yang diberkati Tuhan. Kalau malam ini kami boleh belajar sesuatu. Laikkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang hamba sampaikan hanya dari Tuhan. Kami berdoa jika ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus pergi. Biarlah apa yang hamba sampaikan, apa yang Tuhan mau, malam ini terjadi kesembuhan. Yang sakit disembuhkan. Karena Engkau berfirman, ketika firman-Mu disampaikan,
dibebaskan kami dari liang kubur. Terima kasih Tuhan yang siap disembuhkan Tuhan, siap mengalami breakthrough dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya, jadi saudara, malam ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana mengikut Yesus. Yang lalu kita telah belajar tentang under contraction. Bagaimana proses itu harus dilewati. Kadang-kadang ada orang bersaksi, oleh karena kemurahan Tuhan, saya lolos. Sebenarnya akhir-akhir ini saya belajar banyak. Kemurahan Tuhan itu bukan hasilnya. Tetapi ketika engkau mampu melewatinya dengan baik. Contoh, orang Israel berhasil menyeberangi, itu bukan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu yang membuat laut terbelah. Bagaimana air tidak ambiar, jor, tertahan seperti tembok. Itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah ketika tentara Mesir tidak bisa menyusul. Itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah kemampuan supranatural yang membuat engkau mampu melewati. Bukan hasilnya. Hasilnya pasti bagus. Cuma kita tidak sadar. Tapi saat kita tidak sadar, tapi kita kuat, itulah kemurahan Tuhan. Jadi kita akan belajar itu, bagaimana kita meningkatkan. Karena hari-hari ini semua menghadapinya. Ada yang pekerjaannya kacau. Ada yang rumah tangganya mulai goyang. Ada yang beban sakitnya masih ada. Tetapi ingat, yang lalu kita telah belajar. Kita tidak diciptakan untuk mengerti. Mending tak mengerti, tapi tetap percaya. Daripada Anda ngerti, tapi otakmu melawan kepercayaanmu. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Anda lihat slide ya. Jangan takut, percaya saja. Ya, ini yang penting sekali. Akhir-akhir ini kita menghadapi ini. Dasar ayatnya Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Saudara, hal yang tiba-tiba membuat kita bingung. Yang pertama itu, kenapa kita takut? Karena kita tidak siap. Karena itu saya pernah mengatakan, bagaimana orang sakit gembira? Padahal dikatakan gembira itu obat. Bagaimana orang kanker bisa gembira? Nanti kita bahas. Ya, oke. Dulu muridnya Yesus disuruh Tuhan pergi berlayar dan sekonyong-konyong, gitu ya. Tiba-tiba ada badai. Lalu mereka ketakutan. Ingat saudara, badai itu sifatnya merusak. Tapi saudara harus tahu malam ini belajar, badai itu sifatnya tidak permanen. Yang setuju katakan amin. Memang badai itu merusak. Tetapi bagian Tuhan bukan kerusakannya, tapi untuk menguji kepercayaan di tengah-tengah itu. Saudara, sorry ya, ketakutanmu tidak membuat Tuhan kaget. Kekacauan yang terjadi dalam keluargamu tidak buat Tuhan kaget. Tuhan kaget karena apa? Kepercayaanmu berkurang. Saya ulang lagi. Tuhan tidak pernah ngomong kamu tidak percaya. Tetapi hai orang yang kurang percaya. Sekali lagi ya, penyakitmu tidak membuat kaget surga. Belajar Roma 8 ya. Campur tangan Tuhan itu sempurna. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara tahu dalam hidupmu dan hidup saya, mengerti atau tidak mengerti, Tuhan nggak kaget. Tuhan kaget kalau kamu kurang percaya.
Karena itu hari ini kita belajar supaya kita tidak terhitung orang yang kurang percaya. Ya, boleh takut, boleh. Ketakutan dan percaya gak ada hubungannya. Banyak orang takut dalam Alkitab yang disembuhkan Tuhan. Karena nanti hari ini kita akan belajar. Percaya berbeda dengan ketakutan. Boleh takut? Boleh. Tapi tidak boleh ketakutanmu mengurangi percayamu pada Tuhan. Saya ulangi lagi. Boleh nangis? Boleh. Boleh bingung? Boleh. Wong kita terbatas. Tetapi tidak boleh keterbatasanmu mengurangi rasa percayamu. Gini ya, ketika saya kecil, saya takut nggak bisa makan. Karena keadaan mami saya repot. Tetapi itu tidak boleh mengurangi percaya saya bahwa saya punya papa mama. Ingat saudara, ketidakmampuanmu, ketidakmengertianmu, jangan mengurangi kepercayaanmu bahwa ada Yesus di bumi ini. Itu paling penting saudara. Saya tahu, saya juga lagi diproses. Saya tahu rasanya takut. Saya tahu ketidakpastian. Tetapi ingat, mari kita bersama malam-malam ini belajar. Ketakutan kita janganlah membuat kita tidak percaya Tuhan ada. Itu yang penting ya. Ayo kita belajar lebih dalam. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Nah, ini yang kejadiannya ya. Sekonyong-konyong tiba-tiba. Ceritanya ini muridnya Yesus disuruh Yesus. Tiba-tiba ada badai. Saudara jangan tanya lagi ya. Loh, Bu Maria saya ini ikut Tuhan loh. Kok ada masalah ya? Loh, ceritanya memang gitu. Ceritanya itu murid Yesus disuruh Yesus. Di tengah jalan sekonyong-konyong ada badai. Jadi ikut Tuhan tidak menghentikan badai. Tetapi badai itu tidak membuat engkau kehilangan kepercayaanmu. Karena itu di cerita ini kalau Anda belajar, nanti Yesus ngomong, hai orang yang kurang percaya. Yuk kita semua malam ini termasuk saya. Boleh takut, boleh nangis, tidak ada yang larang. Tapi jangan mengurangi kepercayaan kita ya. Nanti kita lagi lanjutkan. Ayo kita lihat ini, kabarnya apa? Lucu ini, hati dan mulut. Kalau orang dunia bilang percaya itu hati. Kalau Alkitab, mulut dan hati. Misalnya, ayo kita belajar yuk. Percaya itu tidak boleh hati tok. Biasanya orang Kristen itu bilang yang penting hatiku. Salah itu. Alkitab mengatakan mulut itu dan hati harus sama. Contoh ya, kalau saya menikah dengan istri saya Mega, boleh nggak saya ngomong gini? Ketika gembala ngomong, ayo ucapkan janji. Walaupun dalam suka dan duka aku cinta kamu. Boleh nggak saya nggak ngomong yang penting hati saya. Misalnya nih diberkati, saya diem aja. Duh, yang penting hatiku, pendeta. Udah boleh, bolehnya harus ngomong. Jadi bagaimana ini? Ayo kita belajar. Kelemahannya kita hanya belajar. Tuhan hanya melihat hati, dalam hati tidak bisa. Ayo kita lihat ya ayatnya, supaya Anda mantap hari ini. Karena, ayo dibaca Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang dibenarkan. Dengan mulut diselamatkan. Jadi saudara kesimpulannya, benar hatimu dibenarkan oleh Tuhan. Tapi mulutmu diselamatkan. Jadi bagaimana caranya? Dikatakan, siapa yang menyebut namaku tidak dipermalukan. Jadi kalau saudara percaya sama Tuhan, dalam hati kecelakaan, blok, ya dibenarkan. Tapi kalau Anda ngomong, Yesus, tolong saya. Anda diselamatkan dari kecelakaan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara, mengapa nama Tuhan itu dikatakan nama yang ajaib? Untuk disebut, bukan dipercaya dalam hati.
Jadi mulai belajar ya. Setiap pagi ngomong, dalam nama Yesus penyakitku hilang. Gitu. Ini dengarkan, yang percaya dengarkan. Tuhan ngomong ada orang yang sakit emas sampai tenggorokannya rusak malam ini. Sampai panas. Tapi Tuhan akan sembuhkan. Anda bilang dalam nama Yesus lambungku baru. Aku disembuhkan Tuhan. Sebutkan itu. Ucapan dari Tuhan itu luar biasa. Kemarin ada orang pendeta dari Jombang GAP ya. Siapa namanya saya lupa itu. Dia ngomong, saya kena jantung, Pak. Terus maksudmu apa? Bapak kan ahli gizi, ajari saya. Oh iya, saya ajari. Tapi kamu salah. Penyakit jantungmu dari kecil atau enggak? Enggak, Pak. Saya tiba-tiba sakit. Wah, ini. Saya suka kalau penyakit itu tiba-tiba. Karena Yesus ngomong, yang salah bukan papanya, bukan anaknya, nama Tuhan akan dimuliakan. Siap-siap ya, 2 minggu lagi Anda kesaksian. Karena jantungmu akan baru. Ucapkan pagi, siang, malam. Terus 2 minggu berikutnya, dia periksa ke dokter. Kalau Anda mau lihat kesaksian lengkapnya, ibadah TOS Event GAP Mojokerto Rebu yang lalu. Tiba-tiba dokternya ngomong, EKG-mu, MRI-mu, semua tesnya aneh. Jantungmu tidak apa-apa, jantungmu sempurna. Praise the Lord. Tuhan masih ada. Saudara dengarkan ya, Tuhan masih bertata. Walaupun ada COVID, Anda buka besok pagi. Jendela Anda, matahari masih ada enggak? Tuhan ngomong, kasih setiaku selalu baru setiap pagi. Kalau Anda enggak bisa ngomong Tuhan hebat, gunung akan ngomong Tuhan hebat. Matahari akan ngomong, Tuhan tetap sama, enggak berubah selamanya, dulu, sekarang, selamanya. Kalau saudara tidak bisa mengakui itu, matahari akan mengakui itu. Bahwa aku tiap pagi ada karena Tuhanmu ada. Yang setuju katakan amin. Ini penting saudara. Memang kita terbatas. Kita bisa takut. Tapi Tuhan sudah ngomong. Jika ku pandang bulan dan bintang, betapa hebatnya karyamu. Anda tahu ya. Daud pernah bingung. Otaknya tidak ngerti, matanya tidak ngerti, telinganya tidak mendengar. Tetapi dia lihat bahwa gunung-gunung dan bintang-bintang masih ada. Bahwa Tuhan masih bertata. Keberadaanmu, ketakutanmu tidak menggeser tata Tuhan. Anda boleh takut. Saya juga sering ketakutan. Kadang-kadang saya kan saksi sama Anda. Saya bagaimana, saya udah gini. Tapi Tuhan masih bertata. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Ini saya belum khotbah ini ya. Saya masih membuat Anda panas dulu. Supaya Anda kembali. Kadang-kadang Anda harus diingatkan. Ya, karena kita bisa lupa. Daud itu salah satu orang yang hebat. Senengannya ngomong sama kaca. Ngomong apa? Hei jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan. Kalau matanya tidak bisa lihat, kalau telinga Daud tidak bisa mendengar, dia ngomong sama jiwanya. Hei jiwaku, ingat loh, Tuhan itu yang menyembuhkan. Tuhan itu yang membebaskan. Saudara, ini manusia roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Jadi tubuhmu tidak pengaruh. Saya pernah ngajar di hari Rebu di TOS Event. Peperangan roh itu bukan fisik kita. Manusia rohmu. Jadi setan tidak ganggu kok fisikmu. Jadi kalau fisikmu tidak bisa lihat pertolongan, tidak apa-apa. Karena rohmu menang. Karena peperangan roh itu dalam roh. Oke ya, sudah ngerti ya. Sekarang percaya itu diucapkan. Ini ayat lain. 2 Korintus 14 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi saudara, sekali lagi, kalau saudara percaya, saudara ngomong. Maka kami juga percaya
dan berkata-kata. Saudara tahu nggak, kalau saudara punya hubungan suami istri kurang percaya, komunikasinya berkurang. Nah itu. Kalau sama Tuhan masih baik, tiap pagi saudara boleh cekot-cekot, tapi ngomong, Tuhan Yesus, aku cekot-cekot. Tuhan Yesus, anakku belum ini. Tuhan Yesus, jemaatku, yang jemaat juga doakan. Pokoknya ingat ya, Anda lihat masalah, ngomong sama siapa. Mega istri saya, kalau punya masalah, waktu kerampokan itu ya, dulu zaman dulu, 7 tahun yang lalu, kerampokan di Pasar Ratu, dia disuruh telepon polisi. Dia enggak mau telepon polisi, dia telepon siapa? Telepon saya. Karena kalau telepon polisi, dicatat. Kalau telepon saya, tak belikan handphone baru. Jadi dia percaya saya. Saudara kalau punya masalah, lapor lebih Tuhan. Berarti saudara percaya Tuhan. Ayo, misalnya saya bersahabat dengan gembala Anda. Saya punya masalah, cerita sampai gembala Anda. Nah, cerita sampai orang lain, misalnya gini ya. Bu, ini ya, saya cerita sama orang, Pak, saya punya masalah, Pak. Apa? Biaya saya, anak saya sekolah, Pak. Tuh, anak saya ya nggak bisa sekolah kok. Gitu nanti ceritanya. Tapi naik cerita sama sahabat, maka Bu Gembala Anda akan ngomong gini, tenang Pak, aku yang gede no anak-anak, besar kan anak-anak. Tuhan sing bisa nyekolah no anakku, bisa nyekolah no anakmu. Loh itu loh saudara. Percaya itu cerita. Ya, oke. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan, Amsal ya, dengan segenap hatimu. Ingat saudara, kalau mata Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuhan tidak nuntut mata kok. Tuhan tidak nuntut telinga kok. Duh, ini otakku. Aku nggak percaya. Nggak apa-apa. Nggak percayamu, otakmu tidak boleh mempengaruhi hatimu. Ingat, tadi ayatnya apa? Bukan otak loh ya. Hati dan mulut. Ingat nggak ayat yang tadi? Hati dibenarkan, dengan mulut diselamatkan. Bukan dengan otak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan otakmu. Jadi kalau hitung-hitungannya secara otak nggak masuk, nggak apa-apa. Pokoknya hatimu masuk. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan membuat engkau berhasil. Saya ulangi lagi ya. Pak, nggak cukup Pak bayar sekolah, nggak apa-apa. Yang penting hatimu percaya. Kan sudah saya saksikan. Hitung-hitungan Sean biayanya kurang. Tapi hatiku percaya Tuhan menyekolahkan Sean. Akhirnya dengan segala cara, Sean sekarang terdaftar resmi di Ubaya. Ya, waduh, bayarnya ratusan juta, kita cuma bayarnya 40%. Kenapa? Tuhan bisa pakai banyak cara. Pokoknya ingat, saya ulangi ya, kalau otak Anda tidak bisa ngitung, Anda pernah dengar ayat ini nggak? Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya. Damai sejahtera akan melebihi akal budi diberikan. Pernah dengar nggak itu? Berarti damai itu bisa didapat kalau akal budimu sudah nggak dipakai. Saya ulangi lagi. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Alkitab mengatakan, melampaui segala akal. Jadi kalau Anda mau terima damai dari Tuhan, akalmu ditaruh dulu. Karena Anda akan berhubungan dengan yang nggak masuk akal. Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda masih akal-akalan, Anda nggak akan pernah dapat damai itu. Karena ayatnya berkata, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, jadi tolong jangan pakai akal-akalan. Kalau mau damai,
Bagaimana bisa damai, Pak? Dihitung nggak bisa. Lah, ya itu. Kalau masih pakai akal, nggak terima damai. Ya, itu ya. Oke. Sekarang kita masuk. Kenapa kita takut? Nah, ini ada hal-hal yang harus kita kupas ya malam ini ya. Kenapa kita takut? Setelah itu kita nanti tutup dengan kuncinya. Kenapa kita tidak takut? Nah, yang pertama, ketidakpastian. Ya ini yang buat kita takut. Yang buat kita takut yang pertama adalah ketidakpastian. Ketika sesuatu yang tidak pasti menimpa engkau, pasti engkau takut. Sampai kapan, Pak? Enggak tahu. Sampai kapan, Pak, kanker saya sembuh? Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Tetapi nanti ya, bulan depan kita belajar waiting room. Nah, waiting room itu saat menunggu dalam hidup Anda. Itu ternyata tidak dipengaruhi imanmu. Baik kamu beriman atau tidak beriman, benar atau salah, masuk waiting room. Saya belajar akhir-akhir ini. Tuhan, aku ini pendeta, doakan orang sembuh. Kenapa saya tidak sehat? Tidak ada hubungannya. Nanti kita akan belajar bulan depan. Waiting room. Itu adalah nggak pakai iman, tapi pakai temannya iman. Namanya apa? Pengharapan. Nanti kita belajar ya. Karena kasih itu lebih besar dari iman. Sedangkan kasih itu siap menanggung sesuatu. Nanti kita belajar bulan depan tentang waiting room. Karena banyak orang dengar kesaksian orang, tapi waktu mengalami nggak kuat. Karena orang yang saksi tidak pernah cerita waiting room-nya. Hanya cerita hasilnya. Saya kalau cerita-cerita sama Ibu Gembala Anda, cerita, Pak, dulu Pak, Kak Tuhan nggak kuat. Nah, itu dia cerita waiting room-nya. Jadi kalau lihat ibu kuat, saya ingat Tuhan yang membuat ibu kuat, bukan ibunya. Dan rata-rata orang saksi tidak pernah waiting room-nya disaksikan. Tuhan loloskan saya. Wah, begitu masuk Anda tumbang. Karena Anda tidak pernah dengar kesaksian bagian waiting room-nya. Nah, yuk ya, kapan-kapan ya. Anda ngomong, saya sudah doa. Doa tidak mempengaruhi waiting room. Karena doa Anda, maka Anda masuk waiting room. Dibalik. Kalau orang lain sudah mati. Tapi Anda karena doa masuk waiting room. Jadi doa di waiting room tidak ada. Bukan saya ngelarang doa loh ya. Bukan saya bilang doa tidak penting loh ya. Karena Anda rajin doa, Anda masuk waiting list, waiting room. Dibalik. Karena banyak orang. Maaf ya, Ibu Gembala, saya cerita ini karena penting. Banyak orang, Pak, saya berdoa loh, Pak. Pak, saya perpuluhan loh. Karena kamu perpuluhan, kamu masuk waiting list. Dibalik. Jadi waiting list itu apa? Waiting room itu bulan depan. Ya, hari ini kita belajar percaya dulu. Karena Anda tidak masuk waiting room tanpa percaya. Jadi ingat ya, saya step-step. Kali ini kita belajar percaya. Karena percayamu, maka engkau masuk ruang tunggu Tuhan. Jadi ruang tunggu Tuhan itu aneh. Nanti saya ceritai ya. Tentang rest, santai, rest. Ya, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya bocorkan dikit. Oke, gini aja. Kalau Anda masuk beli pizza, Anda kan suruh nunggu toh. Ayo, berdoa. Ayo, pakai iman. Gak pengaruh, saudara. Ya 10 menit masak matang dikasihkan. Jadi kalau saudara sudah bayar, masuk waiting room. Saya ulangi ya, karena doa, karena iman, masuk waiting room. Jangan debat di waiting room. Kok saya beriman nggak datang-datang? Sabar. Oh. Di waiting room nggak butuh iman, butuh sabar. Tapi itu bulan depan ya. Itu bagus banget. Saya lagi belajar itu bulan-bulan lalu. Dan saya akhirnya tahu. Nggak ada hubungannya pelayananku. Protes, Tuhan kok lama? Nggak ada hubungannya ya.
Karena engkau baik, engkau masuk waiting room. Saya ulang lagi. Karena engkau bayar visa, maka engkau nunggu visanya jadi. Jadi kamu enggak usah repot jerit-jerit. Ruang tunggu itu menunggu Tuhan. Nah, ayo kita belajar hari ini. Percaya adalah salah satu tiket masuk ruang tunggu Tuhan. Ayo ya. Yang pertama membuat kita takut ini. Ketidakpastian. Kedua apa? Tidak cukup. Ayo kita belajar ini ya. Sesuatu yang tidak cukup membuat kita takut. Dulu pernah murid-murid Yesus mau ngasih makan 5.000 orang. Gak cukup rotinya. Takut dia. Saudara, kalau engkau lihat rekeningmu, cukup tak? Gak cukup. Kalau nuruti nggak cukup, nggak ngasih Anda. Hari ini ya saya kan mau ulang tahun. Tiba-tiba Roh Tuhan ngomong, kamu minta hadiah apa? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, Nek Isa jok dijawab. Ngomong, kamu aja yang memberi. Ya wis Tuhan, aku mau memberi ya Tuhan. Dilihat rekeningnya sama mereka, nggak ada. Tapi saudara, tak kasih tahu, janda Sarfat itu memberi pasti tidak ada. Gini loh saudara, saudara harus percaya ini ya. Siapa yang menabur dengan air mata akan kembali menuai dengan sukacita. Syaratnya nabur dengan air mata. Pas tidak ada memberi, itu luar biasa saudara. Nah, akhirnya ya dengan persetujuan istri, kita memberkati hamba Tuhan lain. Kadang-kadang loh, kita tidak kelebihan, tapi tidak mengurangi percayaku pada Tuhan. Gembala Anda, sorry ya, Ibu sorry, saya ini sahabat adik Anda, saya harus ngomong ini. Tiap saya ngajar kebaktian di gereja, Anda ada makan. Duh, cukup tak rekening persembahan ini? Tidak cukup, saudara. Tapi tidak mengurangi hatinya untuk kasih makan. Sorry ya saudara, saya bikin saudara diberkati lolos dari masa-masa ini. Ingat, ketakutanmu tidak membuat Tuhan kaget. Yang membuat kaget Tuhan itu hitung-hitunganmu. Ya, nggak percayamu. Ingat, tidak cukup adalah salah satu yang membuat kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan waktu nguji Andreas, ada apa padamu? 5 roti 2 ikan. Janda Sarfat. Ingat saudara, semua Alkitab mengatakan, hitung-hitungan mengurangi kepercayaanmu pada Tuhan. Pasti takut. Tapi saudara kalau boleh jujur, ayo jujur. Dari dulu ya dia itu nggak cukup. Ayo, kesaksian 30 tahun yang lalu, tanya gembalamu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun, hari ini, Yonek nuruti mau operasional, pelayanan nggak cukup, saudara. Tapi, ingat, kita harus bisa membedakan ya, ketakutan kita dan kurang percaya kita. Ya, yang ketiga adalah, yang pertama apa, saudara? Ketidakpastian. Yang kedua apa? Kekurangan. Itu membuat kita takut. Pernah dengar ayat ini enggak? Di tengah kekurangan, di tengah ketidakberdayaanku, kuasa Tuhan semakin nyata. Ya, ayo. Yang ketiga apa, saudara? Wah, yang ini saya bahas agak 4 menit, agak lama. Getting worse. Apa artinya? Memburuk. Pak, tak enteni, tak pikir tambah enak. Bulan depan tambah repot di mana? Tak pikir corona tambah hilang. Sekarang ada varian baru dari Madura, Pak. Ingat, ketika sekitarmu memburuk, itu tidak merubah rancangan hidupmu. Saya ulangi lagi. Ketika sekitarmu memburuk, getting worse, ingat,
rancangan Tuhan ada padamu tentang masa depan yang penuh pengharapan. Jadi rancangan Tuhan dan keadaan sekitarmu tidak ada hubungannya. Kita lihat kasusnya Ayub. Pertama, hartanya hilang. Kedua apa? Anaknya mati. Ketiga apa? Kesehatan sampai hilang. Ketika ditinggalkan sahabat dan istrinya. Memburuk terus. Tapi ingat, saudara, saya dulu kecil kan ya, karena mami saya ini kan saudaranya jauh Koping Hu, gitu ya. Yang pernah muda, yuk, pernah baca cerita silat Koping Hu? Mami saya ini kan sepupunya Koping Hu. Jadi kita kecil tuh dapat buku-buku. Ceritanya gitu, jatuh jurang, tangannya patah, ya. Terus akhirnya apa? Bab berikutnya, saya malas baca. Katanya mami saya, bacaan belakangnya. Belakangnya ketemu pedang, ketemu Raja Wali, dan jadi pendekar. Ujung-ujungnya orang Jawa lakon menang buri. Anda ini anak Tuhan. Ujung-ujungnya ditingkatkan, ditinggikan, semakin naik, tidak pernah turun. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat saudara, Amin. Anda ini belum selesai. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Anda kesusu aja, orang Jawa bilang, titik, selesai, sudah, habis aku. Belum. Ya, ingat, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Tuhan belum selesai sama engkau, saudara. Kok engkau sudah bilang, boleh enggak? Misalnya saya masak, saya kan chef ya. Saya masak capcay. Masih saya potongi wortelnya bilang, wis apa aku udah jadi capcay aja. Duh, jangan, belum jadi nih. Kalau sekarang saudara merasa menderita, belum. Tidak ada itu jeruk, kepingin jus. Misalnya Anda minta, misalnya saya minta Bu Maria, aku minta jus jeruk, tapi buahnya jangan dipotong. Loh, ya apa caranya? Tidak apa-apa Bu, langsung aja. Loh, jus jeruk itu harus dipotong, bahkan diperes, baru keluar jusnya. Jadi kalau akhir-akhir ini hidupmu merasa diperes, habis ini engkau akan mengalami peningkatan nilai. Jusmu bisa dinikmati. Saya nangis, saudara, berapa bulan lalu saya tidak bisa apa-apa. Khotbah nggak bisa. Aku bilang nangis aku. Terus katanya kakak saya, tenang Han, sisa hidupmu kamu akan berkhotbah lebih baik daripada waktu engkau dulu. Karena Tuhan itu luar biasa. Bahkan Tuhan akan menyampaikan, sungguh saudara, waktu saya lemah kemarin, saya doakan orang sembuh terus. Jadi sekarang sudah bukan Yohanes Sunarji, tapi roh Tuhan yang ada dalam hidupku. Memang semua harus belajar, saudara. Saya mengalami, waduh nggak bisa apa-apa. Saya tahu, ngomong aja nggak bisa. Waduh, kok bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan ngomong, ini waiting room. Kamu khotbah sampai Amerika, istana negara kamu sudah ke sana. Tapi sekarang kamu tahu kan, ternyata semua itu tidak berguna. Berguna, Nek, dekat sama Tuhan. Sekarang saya tahu, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, saya ingatkan ya, nggak bisa saudara mau senang karena apa. Semua itu nggak ada abadi. Yang abadi itu cuma hubunganmu sama Yesus. Saya sungguh saudara, saya gini aja ingat saudara, saya mau nangis. Tapi saya ingat hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dalam hidup ini tidak ada yang lain. Semoga saudara diberkati. Hanya Tuhan satu-satunya andalan hidupmu. Tidak ada yang lain. Dan kalau masih ada Tuhan,
masih ada jalan, saudara. Dan ketika semuanya itu tidak mungkin, jadi mungkin. Karena Tuhan itu spesialisnya merubah hal yang kacau jadi yang baik. Apapun dalam hidupmu, pelayananmu, kesehatanmu, apapun. Pokoknya saudara, sekarang pun yang dalam masa enak sekarang, tetap ingat Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saudara, ayo ya, kita belajar teruskan ya. Pokoknya saudara, ingat Tuhan. Ya. Yang keempat, ini. Apa? Telat. Nah, ini penting ini. Telat, Pak Yo. Nah, ini yang keempat yang membuat kita takut. Yang pertama apa? Ketidakpercayaan. Ketidakpastian. Yang kedua apa? Tiba-tiba tadi datangnya ketika lalu tidak cukup, itu membuat kita takut. Yang ketiga apa? Memburuk, tambah nemen, orang Jawa bilang. Tambah buruk Pak keadaan saya. Waktu saya mengalami kemarin tambah buruk, waduh. Terus saya mengalami kata-kata dokter, too late. Loh, apa maksudnya? Saya ketemu dokter medik terbaik dari Jerman. Tiba-tiba dia ketemu saya di Dr. Stomo. Dia ngomong, Pak, telat sudah 3 bulan. Maksudnya apa? Telat, masanya golden emasnya 3 bulan. Padahal saya 3 bulan itu nyeri bahu saya itu robek. Jadi tidak bisa gerak. Bulan keempat, ya April, tiba-tiba yang katanya dokter itu telat itu loh. Bulan keempat, saya dulu pakai seling, penyangga tangan. Tiba-tiba, mereka kaget. Duh, Pak, mana selingmu? Duh, seling apa? Saudara tahu, katanya dokter telat, sudah 3 bulan robek, tidak bisa diperbaiki. Bulan keempat, saya nggak pakai seling, lupa saya. Dari pagi sampai siang, saya ke kamar mandi nggak pakai seling, tangan saya nggak gantung. Duh, gerak sekarang. Nah, itulah Yesus. Dia kerjanya nggak terburu-buru, tapi nggak terlambat. Itu Tuhan Yesus sungguh. Saya terima kasih kepada semua yang doakan. Tapi saya tahu ini semua Yesus. Tidak ada kata-kata terlambat. Saya jadi ingat. Anak saya ngomong, Pak, Lazarus itu bangkit hari keempat. Apa enggak apa-apa, telat 3 hari. Nanti keempat bangkit. Duh, kaget saya. Tiba-tiba sudah telat bulan keempat, tangan saya gerak sendiri, nggak pakai seling. Ya, itulah Tuhan, saudara. Nggak ada kata terlambat. Walaupun manusia bilang terlambat pernikahanmu, terlambat penyakitmu, nggak ada yang terlambat bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia itu tak tergesa-gesa, tapi tidak terlambat. Saya ulangi lagi. Tuhan itu tidak tergesa-gesa, tapi dia tidak pernah terlambat. Ya, Amin. itu aja. Ya, itu 4 hal yang membuat kamu takut. Ketidakpastian, kekurangan, ketika apa? Memburuk, tempat terlambat. Nah, sekarang kuncinya terakhir ini membuat Anda ingat lagi Tuhan. Nah, ayo. Pertama, gembira. Ini lucu kata-kata ini. Bagaimana Pak saya bisa gembira? Bapak ini anak-anak, saya kanker kok. Pak, rekeningnya nggak ada. Bagaimana saya gembira? Nah, ini saya ajari ya. Saya waktu kemarin lemah, fisik saya sedih. Enak orang-orang ngomong gini. Istri saya ngomong gini. Gembira Pak, itu yang gembira adalah obat. Ngawur, sakit kok gembira. Ya, caranya gembira ada satu. Saya nemukan Alkitab karena itu saudara-saudara. Kalau saudara susah baca Alkitab, jangan tinggalkan ibadah. Karena iman itu datangnya dari pendengaran khotbah seperti ini. Wah, saya dengar
Akhirnya saya baca ayat ini, saudara. Baca ini ayat sama-sama saya. Bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Jadi gini, saudara. Saya dulu ketemu istri saya ini kan kuliah. Saya kecelakaan. Saya nangis, saudara. Kaki saya mau patah. Ada mami saya tambah nangis. Begitu Mega datang, saya tertawa, saudara. Duh, ya apa sih? Tadi nangis, kok sekarang tertawa? Soalnya sumbernya ada. Pacar saya, Megawati. Ya, gini yo. Kamu ya, kalau rekeningmu kosong, nggak bisa tertawa. Tapi bisa tertawa karena punya pacar, yaitu Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Pak, saya kanker, Pak. Bagaimana saya bisa tertawa? Duh, kamu punya pacar yang Yehova Rafa. Yang setuju katakan amin. Ingat ya, Tuhan tidak suruh kamu gembira karena sakit kok. Tuhan suruh kamu gembira kenapa? Punya Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan saya. Kalau engkau punya masalah anakmu, tidak bisa gembira. Kau gembira karena Tuhan yang memberi anak, Tuhan yang menyelesaikan masalahmu. Ingat itu. Saya ulangi ya. Tuhan tidak pernah nyuruh Anda gembira di tengah penderitaanmu. Tapi Dia suruh Anda gembira karena punya Tuhan. Ingat ya, waktu saya praktek, Tuhan cekot-cekot kakiku. Gembira karena apa? Karena punya Tuhan. Ingat dulu kamu sakit nangis. Begitu Mega ada kamu guyu. Oh iya ya. Jadi kekasih kita bisa membuat kita tersenyum. Ya, makanan nggak enak pun kalau ada pacar seneng. Ingat toh, saudara, ingat dulu aku pacaran. Kayak, Pak, saya belum pernah pacaran, Pak. Ya, pacaran dulu baru tahu nanti rasanya. Ya, enak saudara, punya kekasih itu enak. Hujanan, saya dulu ya. Sorry, ini kesaksian di luar tema, tapi penting nih. Mega itu ya, rumahnya Sidoarjo. Saya Surabaya. Setiap hari sepeda motoran itu ngebut itu 45 menit 1 jam. Tapi ya senang gitu. Nah, disuruh ngetelkan adik saya 10 menit loh ngomel. Nah, itu loh. Nah, saya ingat kalau untuk kekasih saya kuat, saudara. Jadi sekarang kalau Anda punya masalah, Anda punya pacar enggak? Punya kekasih enggak? Anda kan mempelainya Kristus. Ingat, punya Yesus. Ditanya orang, kamu gendeng ya? Sakit kok guyu? Duh, aku guyu gak gara-gara sakit kok. Guyu gara-gara punya pacar, Yesus. Semoga kesaksian saya ini berkati saudara ya. Nah, sekarang yang kedua. Pertama, joy, gembira. Yang kedua apa? Ini penting, lapor. Waktu Maria kehabisan anggur, dia nggak tanya caranya. Yesus, mereka kehabisan anggur. Kamu mau apa? Wis gak peduli, pokoknya lapor. Nah, ini bahasa Jawanya ya. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Pak, tapi caranya ya, Pak. Jangan tanya. Lapor. Percaya itu lapor. Tiap pagi, tiap malam, lapor. Saya pernah ngomong sama Ibu Gembala saudara, dia ngomong, tiap malam, Pak, aku nangisi jemaatku, Pak. Dia bisa nulung, nggak bisa, tapi dia lapor. Pak, itu matanya, Pak, itu rumahnya. Orang yang percaya suka lapor. Ya gembalamu nek beli kamu rumah, yo ya apa? Nggak bisa, tapi dia lapor. Tuhannya dia bisa beli engkau rumah. Waktu saya sakit pertama kali, November, Ibu Gembala ini nangis saya. Pak, aku nangis sih, Pak. Dia enggak bisa nanggung saya.
Tapi dia lapor, dia punya Tuhan yang bisa menyembuhkan saya. Itu penting, saudara. Anda ingat gak cerita 4 orang sahabat itu, bawa orang lumpuh? Tuhan itu menyembuhkan orang lumpuh bukan lihat imannya orang lumpuh, tapi dikatakan dia melihat mereka. Melihat 4 orang sahabat yang sayang sama orang ini loh. Kalau di sini malam ini ada sahabat-sahabat yang sayang sama sahabatnya, terus lapor sama Yesus, maka sahabatnya akan sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya sembuh. Kenapa? Karena satu orang percaya, serumah disembuhkan. Ini penting, saudara. Kalau engkau menonton 2 orang atau lebih, bilang, jangan lupa lapor. Kalau engkau orang tua, lihat anakmu sakit, engkau nggak bisa apa, lapor, Tuhan, tolong. Maria itu udah ngapa-ngapain, lucu loh, dia ngomong apa? Tuhan, mereka kehabisan anggur. Jadi kalau engkau melihat anakmu kesulitan, lapor sama Tuhan. Waktu saya sakit, gembala saudara lapor sama Tuhan. Tuhan, Pak Yohanes tolong ono lagi misalnya. Itu contoh ya, contoh. Tapi itu penting. Lapor. Walaupun kau nggak bisa nolong, lapor. Lapor. Yang ketiga, yang pertama apa? Yang pertama gembira karena punya Tuhan. Yang kedua lapor sama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Anda bisa membuat Anda lolos? Ini ya. Dan menjamah jubahnya seketika itu juga berhentilah pendarahnya. Percaya itu bertindak. Ya apa ibu perempuan itu berdarah percaya tapi nggak pegang jubah. Kira-kira ya apa ceritanya? Asal ku jamah saja, aku sembuh. Jadi percaya itu bertindak. Kalau engkau percaya pernikahanmu bahagia, engkau harus mendului menyapa suamimu yang jengkelkan. Suami-suami, kalau engkau percaya pernikahanmu dipulihkan, sapalah istrimu dengan ramah. Anak-anak, kalau kau percaya orang tuamu dirubah Tuhan, sapalah hormatlah dengan orang tuamu. Karyawan, kalau engkau percaya Tuhan berkati pekerjaanmu, besok bangun pagi jangan terlambat, setialah. Nah, kalau gembala saudara tidak dului tindakan, nah bagaimana semua ini juga ada? Repot ngumpul orang itu, saudara. Lebih repot, sungguhan. Capeknya, saya nggak bisa bayangkan. Ngundang orang-orang dari luar negeri hanya untuk segelintir orang. Nggak ada yang ngasih piagam, nggak ada yang ngasih penghormatan. Tapi dia tahu, aku nek doa notot tak cukup, aku harus berusaha ngadano ini, gitu loh. Saya nggak muji-muji gembalamu, enggak. Itu udah kakak saya tahu is hati ini. Dia itu nggak ngomong, is kalau sayang ya apa sih bisa gitu. Nggak bisa pun lapor di Tuhan. Dan saudara tinggal ngikuti supaya jok males, wis ikut ono pasti diberkati. Tak lihat pembicara, wah dihubungi ya gampang ini. Orang-orang yang nomor 1 di negaranya dihubungi. Hanya untuk Zoom seperti ini capek saudara. Tapi saya tahu, dia tahu, percaya saudara diberkati, dia harus action, harus ngadakan ini. Ya itu tolong saudara, ya percaya itu identik dengan tindakan. Ya, kalau saudara percaya nggak kena COVID, saudara harus cuci tangan. Saudara harus pakai masker. Percaya itu bertindak, ya. Yang terakhir. Apa yang dilakukan supaya kita lebih percaya pada Tuhan? Ini penting ini. Ini terakhir ini istilahnya bahasa Jawa goblok-goblokan ya.
Ini penting ini. Wis, just do it. Saya masih ingat ya sama Ko Hendra. Saya manggil Ko Hendra. Saya pernah sama dia itu ke Jakarta. Beliau tanya saya, Pak, yo apa sih Pak khotbah yo, Pak? Pak, bagaimana sih Pak pelayanan sing diurapi? Saya ngomong, ya just do it. Khotbah wis. Tuhan lihat lakuno. Di ketidakmengertianmu khotbah wis. Wong khotbah lho, bukan hal jahat kok. Misalnya, saya enggak ngerti Pak bagaimana menyenangkan pasangan saya. Wis tak. Nyenengno itu gampang kok, beli noe pasu. Enggak suka Pak, enggak apa-apa, beli noe kok. Enggak rugi kok beli no. Nah, penting ya, just do it. Lakukan saja. Banyak orang berkata sama saya, Pak, bagaimana menyenangkan Tuhan? Percaya sama Tuhan. Ya, lakukan bagianmu saja. Itu keempat yang harus Anda kerjakan. Ya, semoga itu memberkati saudara. Jangan lupa bergembiralah karena Tuhan, lapor roh, bertindak. Ya, saya berdoa, Bu Gembala, saya minta izin. Ada hal yang harus saya doakan. Karena Tuhan ngomong, bukan cuma sakit lambung yang malam ini disembuhkan. Ada orang yang nggak bisa ngangkat tangannya, baunya sakit, tangannya sakit, kakinya, lututnya juga sakit. Kalau engkau ada di tempat, engkau boleh mengangkat tanganmu dan boleh berdiri. Ya, karena kakimu, lututmu akan diganti Tuhan. Tuhan juga bilang, ada yang tulang punggungnya tidak sempurna. Tapi engkau ingat, Tuhan itu bukan dokter. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Amin. Dalam nama Yesus, Dalam nama tulang-tulang yang sakit, engkau taruh di bagian tulangmu yang sakit. Tuhan akan ganti yang baru. Tuhan juga bilang ada yang kolesterolnya tinggi. Semua taruh tangan di dada ya, saya akan berdoa. Ada yang kolesterolnya tinggi. Ada yang bermasalah dengan jantung. Tuhan bilang jantungnya akan disembuhkan. Juga ada yang kanker. Keluarganya yang kanker. Yang nonton ini sekarang Zoom. Ada yang keluarganya kanker. Akan disembuhkan Tuhan. Ada 2 orang yang bingung soal ekonomi. Dalam arti pekerjaan. Engkau sedang mencari pekerjaan. Engkau akan mendapatkan yang baru dari Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur. Ada yang anaknya sakit. Tuhan bilang, anaknya sakit 2 orang. Ada yang anak perempuan kecil, saya lihat. Tuhan akan sembuhkan. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Jangan takut. Ada yang juga bingung soal pembiayaan. Tuhan akan selesaikan. Terima kasih. Aku berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Aku berdoa khusus untuk Ibu Maria. Tuhan berkati orang ini. Berkati perempuan ini. Berkati gembala ini. Terima kasih buat gembala ini. Terima kasih kau taruh dia di tengah-tengah kami. Aku lepaskan berkat. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Double portion urapan untuk kuat melayani Tuhan. Tuhan akan singkapkan hal-hal rahasia. Tuhan akan adakan breakthrough besar-besaran. Tuhan bilang satu yang lebih tajam. Aku lihat ada kendi guci. Tuhan bilang akan ada breakthrough soal berkat keuangan karena untuk membiayai visi dari Tuhan. Tuhan beri visi ibu khusus. Dan untuk biaya itu Tuhan tidak akan lupa. Itu untuk biaya pelayanan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga bilang ibu punya anak kurang sehat akan disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku lepaskan umur panjang, kesehatan. Tidak ada sesuatu yang diasa mempan mengganggu kamu. Tidak ada yang jahat-jahat datang kepadamu. Kami tengking yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus pergi. Oh hidupmu, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu juga punya saudara laki akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
Gula-gula darah ibu akan stabil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat semuanya, buat anak-anaknya, buat menantunya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih cucunya Tuhan berkati semuanya. Akal budi, hikmat dari surga. Tidak ada COVID-19 bagi siapapun yang menonton ini. Kalau sudah ada sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh ya, Tuhan juga ngomong, sedang ada yang terpapar akan disembuhkan Tuhan. Ada 2 orang yang terpapar disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pak Yo, terima kasih betul Pak Yo. Seger waras, panjang umur, melayani Tuhan, seterusnya lebih hebat lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Pengumuman GAP Robot. Ibadah Zoom untuk hari Minggu dimulai pukul 12 siang, dibawakan oleh Pendeta Dr. Tantra Lingga. Untuk ibadah Zoom doa malam hari Rabu pukul 7:30 untuk minggu depan, dibawakan oleh Pendeta Sucipto Kusno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, Langsung doa penutup, silakan.
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, amin. Ya, kita sampai di akhir acara. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar dan mendapat firman-Mu yang akan menjadi satu bekal dalam hidup kami, Tuhan. Dan mengucap syukur untuk adanya ibadah pada malam hari ini. Juga mengucap syukur Engkau sudah mengirim hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Yohanes Sunardi. Kami berdoa untuk Pak Yohanes, Tuhan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan segala yang baik, Tuhan. Engkau yang menuntun ke arah masa depannya, Engkau yang memberkatinya, Tuhan, dan Engkau juga melindungi seluruh keluarganya, istri dan anaknya. Kami berdoa untuk Pak Yo, kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan menyembuhkan total, kembali sembuh Tuhan seperti semula. Dan percaya kalau Pak Yo akan jadi lebih lagi dari dulu. Tuhan sudah pernah bilang kepada saya, akan melewati semua, Pak Yo boleh melewati ini semua. Dan Pak Yo akan dipakai lebih dahsyat lagi. Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu dengar akan menjadi kenyataan. Dengan penuh iman kami berdoa untuk Pak Yo, Tuhan Yesus, Kau pakai dia lebih dahsyat lagi, Tuhan. Lebih hebat lagi. Dan Tuhan melindungi keluarga dan anak istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan kiranya pada perjumpaan akan datang dengan Pak Yo lebih maju lagi, lebih sehat lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa dari kami. Dan juga kami berdoa untuk jemaat yang belum hadir pada malam hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Dan pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini. Kiranya apa yang kami perbuat di dalam ibadah ini, baik penyembahan, pujian, firman, termasuk juga doa-doa kami, berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu, dan segala doa dari para jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang disampaikan pada malam hari ini kepadamu. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan kabulkan setiap doa daripada jemaat. Termasuk yang sakit Tuhan sembuhkan malam hari ini juga. Terima kasih Bapa di surga untuk segala yang sudah Kau perbuat di dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami sebagai tanda kami menyerahkan diri kepadamu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kehendak-Mu Tuhan, dan rencana-Mu selalu indah dan selalu tepat pada waktunya setiap pertolongan daripada-Mu. Malam hari ini atas kebaikan dari Bapa di surga, berkat
sehat, kesehatan, dan semuanya kasih karunia sukacita yang kami terima saat ini, damai sejahtera-Mu berkekalan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, mari jemaat yang sudah terima semua berkat yang baik daripada Bapa di surga, mari sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir pada ibadah Zoom malam hari ini.